Selamat malam, kembali berjumpa bersama dengan saya dalam channel YouTube official Yosias Bonland de Pasa. Bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan video YouTube saya, Anda adalah komunitas atau jaringan pemuda cakap hukum atau jangan pecah. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan saat ini kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat-hangat diperbincangkan mengenai staf khusus presiden. Topiknya adalah staf khusus presiden bikin rusuh dalam tanda kutip. Saya kembali mengingatkan atau menghangatkan kembali ingatan kita bahwa hal ini dilatar belakangi oleh tindakan yang dilakukan oleh saudara salah dua dari staf khusus presiden Jokowi, yaitu Andi Taufan Garuda Putra selaku pimpinan PT Amarta Mikro Fintech, yang bersurat kepada camat se-Indonesia untuk membantu karyawannya di PT Amarta itu dalam menjalankan tugasnya di lapangan, walaupun memang ini dalam konteks membantu masyarakat. Dan yang kedua, ada Mas Belfasya Devara yang diketahui adalah pemimpin dari startup Ruang Guru. Tetapi belakangan ketika saudara Belva Devara menjadi staf khusus, startup Ruang Guru ini bermitra dengan pemerintah dalam hal pelatihan kartu prakerja, yang sama-sama kita ketahui bahwa kartu prakerja ini nilai anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah 20 triliun, sehingga memang menarik untuk kita diskusikan apa akibat hukum dari perbuatan ini. Ada dua pertanyaan yang akan kita jawab kembali dalam kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, kita ingin mengetahui apa dan siapa staf khusus presiden itu. Ini dalam konteks tugas dan kewenangannya. Dan yang kedua, dalam konteks persoalan ini, aturan apa yang dilanggar oleh staf khusus presiden tersebut. Nah, sebelum kita menjawab kedua pertanyaan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar hukum dari staf khusus presiden itu sendiri. Yang pertama, ada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang utusan khusus, staf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden. Dan peraturan presiden ini sudah mengalami 3 kali perubahan, dan yang terakhir itu dilakukan perubahan pada tahun ini 2020, khususnya Perpres Nomor 56. Yang perubahan yang pertama dilakukan melalui Perpres 55 tahun 2015, kemudian perubahan kedua Perpres 39 tahun 2018, dan yang terakhir 2020 ini. Dan ada lagi peraturan presiden mengenai besaran keuangan bagi staf khusus presiden, staf khusus wakil presiden, wakil sekretaris pribadi presiden, asisten dan pembantu presiden. Ini dalam Perpres 144 tahun 2015. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari pembahasan kita, yaitu siapa dan apa tugas dari seorang staf khusus presiden, yaitu berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2018, yaitu perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Di sana dikatakan bahwa staf khusus presiden adalah melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden yang tidak dikerjakan oleh kementerian ataupun instansi pemerintah lainnya, sehingga memang tugas dari seorang staf khusus ini memang bersifat suatu kekhususan. Itu secara hukum di pasal 18. Dan yang kedua, aturan apa yang kemudian relevan diterapkan oleh tindakan yang dilakukan oleh saudara Belva maupun saudara Andi Taufan Garuda Putra, yaitu berdasarkan pasal 42 dan 43 huruf A di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di sana dikatakan bahwa pemerintah atau pejabat publik itu tidak boleh melakukan atau mengambil keputusan atau tindakan yang berpotensi
terjadi konflik kepentingan, dan ditegaskan di pasal 43 huruf A bahwa konflik kepentingan yang dimaksud bisa saja dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi atau kepentingan bisnis, sehingga memang ini sangat ketika dikaitkan dengan peristiwa perbuatan itu maka sangat relevan. Namun ini tentu bukan bagian dari kita untuk memvonis atau menjustifikasi seseorang. Saya akan menyampaikan apa yang kemudian menjadi pendapat hukum saya berkaitan persoalan ini. Menurut hemat saya, perbuatan yang dilakukan oleh salah dua dari staf khusus ini dari sisi hukum dikenal dengan istilah conflict of interest, di mana seorang staf khusus dan yang di waktu bersamaan seorang pemimpin suatu perusahaan dalam mengambil suatu tindakan, kemudian itu sangat-sangat riskan terjadi konflik kepentingan. Nah, yang kedua, menurut saya sebetulnya hal ini sudah diatur dalam pasal 64 dan pasal 66 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa ketika terjadi suatu tindakan pemerintah atau pejabat publik yang kemudian tidak sesuai dengan prosedur atau wewenang atau terjadi konflik kepentingan, maka bisa dilakukan pencabutan dan juga pembatalan di pasal 66. Dan bila kondisi ini terjadi atau perbuatan ini dilakukan oleh seorang pejabat publik, maka dijatuhi sanksi administrasi ringan oleh atasannya. Sehingga sebetulnya memang sudah dilakukan, kita mendengar informasi bahwa sudah dilakukan teguran secara keras yang diberikan kepada Saudara Andi Taufan Garuda Putra oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan belakangan juga hari ini kita dengar bersama bahwa Saudara Belva Devara telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai staf khusus Presiden, dan ini saya sangat mengapresiasi karena ini akan memberikan pembelajaran dan pendidikan politik bagi generasi millennials agar supaya ke depan tidak lagi terjadi kejadian-kejadian serupa di mana ini sangat mencoreng sistem ketatanegaraan kita yang saat ini kita harus saling merangkul dan sangat berhati-hati di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan juga saya ingin mengatakan bahwa ada desakan untuk memecat Andi Taufan Garuda Putra, tetapi saya mau mengatakan bahwa hak dari pengangkatan maupun pemberhentian atau pemecatan itu ada di tangan seorang presiden sebagai hak prerogatif, sehingga ketika misalkan ini dianggap urgent untuk dilakukan pemecatan oleh Saudara Andi Taufan Garuda Putra, maka semuanya itu kita serahkan kepada Bapak Presiden. Dan yang ingin saya sampaikan adalah niat baik yang ingin kita sampaikan atau ingin kita berikan kepada bangsa ini atau negara kita harus juga dilakukan dengan cara-cara yang baik, berlandaskan aturan secara prosedural atau secara hukum, sehingga kemudian apa yang menjadi niat baik itu bisa tersampaikan dan dirasakan tepat sasaran di masyarakat. Tetap di rumah, ikuti anjuran pemerintah, dan salam jangan pecah.